Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yayu Aulia dari kelas B Pendidikan Masyarakat 2018. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya pendidikan seks pada anak. Baik, saya jelaskan ya. Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, baik mengenai fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, perkembangan alat kelamin pada laki-laki maupun perempuan, diantaranya mengenai menstruasi, mimpi basah, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa sih kita harus mengajarkan pendidikan seksual pada anak? Padahal kita tahu loh, anak itu, anak kan belum seharusnya mengetahui tentang hal seperti itu ya. Nah, kita harus memberi pengetahuan bahwasanya sex education ini sangat urgent dan perlu diberikan kepada anak, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Nah, kita tahu ya bahwasanya di persekolahan atau di pendidikan formal, anak sudah diajarkan apa itu sex education, apa itu alat reproduksi. Di antaranya di sekolah-sekolah kita bisa belajar di pelajaran IPA ataupun biologi. Nah, kita diajarkan nih apa itu organ reproduksi. Nah, di pendidikan formal kita diajarkan seperti itu. Kalau di pendidikan informal, kita sebagai orang tua harus ikut andil. Itu adalah tugas kita di pendidikan informal. Nah, kita sebagai orang tua harus mengajarkan pendidikan seksual kepada anak agar anak kita mampu mengetahui tentang apa sih fungsi dari alat reproduksinya, bagaimana cara menjaganya. Nah, hal ini adalah untuk mencegah biasnya atau tabunya pengetahuan tentang seks pada anak. Tujuan dari pendidikan seksual adalah memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada anak sampai remaja. Nah, di sini kita memberitahu bahwasanya mengenai perubahan fisik nih dan mental. Biasanya kita mengetahui ya bahwa anak-anak yang pada masa puber yang beranjak remaja, dia mengalami perubahan fisik. Lalu yang kedua, berikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual. Di sini kita memberikan pengertian tentang si anak itu harus berpikir rasional gitu tentang apabila dia mau melakukan sesuatu, dia itu harus berpikir rasional gitu, bagaimana sebab akibat dari perbuatan tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, di sini ya, kita itu sebagai orang tua memberikan pengetahuan tentang apa sih penyimpangan seksual yang terjadi pada anak dan apa dampaknya dari situ, dari seks bebas tersebut tuh apa dampaknya. Kita memberitahu bahwasanya nanti kalau anak terjerumus pada pergaulan bebas, seks bebas misalnya, dia itu hal tersebut itu dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar pada dirinya gitu. Nah, kita tuh beritahu gitu seperti itu, dan kita tuh beritahu misalnya anak terjerumus pada seks bebas nih, apa sih penyakit-penyakit yang akan timbul dari hal tersebut. Nah, dari situ kita memberi edukasi ya bahwa kepada si anak bahwa kamu itu harus menjaga diri gitu. Kamu itu harus menjaga diri agar dia tidak terlibat pada pergaulan bebas, dan dia pun akan terhindar dari kekerasan seksual yang terjadi, dan dia akan terhindar dari pelecehan seksual yang terjadi dari orang-orang luar, baik orang-orang luar maupun orang-orang yang dia kenal. Dengan sex education, anak menjadi tahu bahwa seks adalah hal yang lumrah dan alami
alami terjadi pada setiap manusia, maka dengan itu anak akan mempunyai wawasan diri dan ilmu untuk lebih bisa menjaga dirinya dari perilaku seks bebas, dari kekerasan seksual, pelecehan seksual. Anak dapat menjaga dirinya dan memberi pengetahuan tentang dampak yang akan terjadi dari seks bebas. Bagaimana sih cara orang tua memberikan pendidikan seksual pada anaknya? Nah, kita sebagai orang tua harus menerapkan dulu gitu pada diri sendiri bahwa kita itu harus open minded dulu gitu. Jangan berpikiran tabu gitu, jangan berpikiran bahwa sex education itu tidak penting bagi anak. Tidak, sex education ini jangan dulu bicarakan kepada anak. Nah, itu adalah hal yang salah gitu. Makanya kita itu harus open minded. Ajarkanlah anak pendidikan seks sejak dini. Contohnya ya, pada anak PAUD nih, anak PAUD atau setara SD. Dari kecil kita sudah harus mengajarkan tentang pendidikan seks. Misalnya kita mengajarkan kepada anak tentang anak perempuan maupun laki-laki. Kita mengajarkan bahwa kamu itu harus berpakaian sopan, harus berpakaian tertutup. Kenapa? Karena untuk menghindari dari orang-orang yang mau mengganggu atau orang-orang jahat. Dan kita juga mengajarkan ada caranya kan kepada anak. Kita mengajarkan mana bagian organ tubuh yang boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang. Kita mengajarkan kita mengajarkan kepada anak apa organ tubuh yang tidak boleh dipegang. Misalnya, organ yang tidak boleh dipegang adalah mulut, dada, bokong, dan juga alat kelamin. Kita mengedukasi kepada anak bahwa jangan ya kalau ada orang yang kamu kenal maupun yang tidak dikenal terus pegang-pegang kamu nih, pegang-pegang organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh yang kata ibu gak boleh dipegang, kamu gak boleh ya. Kamu bilang aja enggak boleh atau tidak, kamu boleh ngomong tidak gitu. Terus setelah itu anak harus berani berbicara kepada orang tuanya. Caranya bagaimana nih? Kita berikan edukasi tersebut dengan pendekatan yang baik, pendekatan yang tidak memaksakan gitu. Juga cara penyampaiannya itu harus wajar dan sederhana ya, karena kita berbicara kepada anak, jadi kita harus berbicara dengan wajar dan sederhana. Berbicara dengan sederhana. Pentingnya pendidikan seks bagi anak. Nah, kenapa sih pendidikan seks ini penting bagi anak? Nah, karena di Indonesia masih banyak orang tua yang berpikiran tertutup tentang pendidikan seks. Pasti orang-orang tua di sini juga tahu ya bahwasanya orang tua di Indonesia itu masih berpikiran bahwa pendidikan seks itu masih tabu gitu. Dampak negatif dari minimnya pendidikan seksual pada anak. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit-penyakit menular seperti HIV dan penyakit-penyakit lainnya seperti hepatitis B, lalu sifilis, seperti itu ya. Nah, itu karena apabila anak kurang edukasi dan terjerumus pada pergaulan bebas, ya tidak dapat dipungkiri gitu bahwa ditakutkan anak akan terjangkit penyakit-penyakit tersebut. Lalu yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Ya karena seperti itu, karena anak-anak remaja itu sangat perlu bimbingan dari orang tuanya. Karena anak remaja itu emosinya kan belum stabil gitu. Terus dia itu masih mencari jati dirinya. Apabila anak tersebut terjerumus pada pergaulan bebas dan terjadi seks bebas dan terjadilah kehamilan, maka kehamilan itu pasti tidak diinginkan. Mentalnya dan fisiknya masih belum siap untuk menerima semua itu gitu. Jadi
terjadilah nih aborsi. Apa itu aborsi? Ya, aborsi adalah kegiatan membunuh ya, kegiatan membuang janin sebelum waktunya gitu, membunuh janin sebelum waktunya. Hal tersebut dikarenakan karena kehamilannya yang tidak diinginkan dan orang tuanya belum bertanggung jawab, tidak bisa bertanggung jawab, jadi terjadilah aborsi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mental anak dan fisiknya. Mental dia akan menjadi terganggu gitu. Lalu yang terakhir yaitu resiko psikologis dan sosial. Karena kurangnya pendidikan seksual pada anak dan anak sudah terjerumus pada pergaulan bebas, psikologisnya pasti akan terganggu. Dia akan mudah depresi, misalkan mudah emosi, atau jadi antisosial, jadi tertutup. Lalu metode-metode pendidikan seks, di antaranya yang pertama ceramah. Dalam teknik ini bersifat monolog ya, yakni seorang pendidik berusaha menjabarkan dan menyampaikan bahan-bahan informasi secara lisan kepada audiens. Yang kedua, ada permainan peran. Para peserta dalam pengajaran atau pendidikan seksual ini dilibatkan secara aktif untuk memerankan tokoh-tokoh tertentu yang telah diatur dalam naskah drama dan sandiwara. Yang ketiga, diskusi. Nah, setelah diberi topik atau tema untuk pembicaraan tertentu, para peserta diminta secara aktif untuk menyampaikan informasi, bertanya, berdebat, untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pendidikan seks ini. Keempat, yaitu pemutaran film. Dalam teknik ini, peserta didik diajak untuk menyaksikan film-film yang telah disiapkan terlebih dahulu. Tentu, film tersebut yang berhubungan dan mengandung unsur-unsur pendidikan agar mereka memiliki pemahaman, pandangan, dan sikap yang baik terhadap masalah seksual. Terima kasih. Sekian pematerian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.